setiap kami makin dibuat kagum oleh kepribadian-Mu yang sungguh menakjubkan. Dan kami tahu waktu jiwa kami dibuat kagum oleh kemuliaan-Mu, yang lain akan pudar dalam pandangan mata kami. Karena sesungguhnya ketika kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu kami lihat, maka kami tahu yang lain itu tidak akan pernah bisa dibandingkan, dan semuanya pudar dalam mata kami. Teguhkan jiwa kami dan teguhkan roh kami, dan sampaikan isi hati-Mu, buat anak-anak-Mu mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian kepada anak-anak-Mu, supaya kami semua boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14, pasal 14, ayat 2-15. Dan pasal 15 ada baca seluruhnya, karena ini menarik sekali. Nah, oleh karena waktu, saya ingin ceritakan aja garis besarnya, nanti kita akan baca mulai pasal yang ke-16. Di rumah, tolong Anda baca pasal 14 dan pasal 15, supaya saudara bisa mendapatkan akan gambaran akan kisah ini. Kalau tidak dibaca, akan sukar untuk mengerti. Nah, memudahkan Anda untuk memahami, saya mau ceritakan latar belakangnya. Pada waktu itu kerajaan Israel terpecah dua. Setelah Salomo mati, anaknya itu memang nggak bisa gantiin dia lah. Dan Salomo sudah nyembah berhala. Tapi oleh karena Tuhan masih melihat Daud, akibatnya Salomo ditolong. Zaman Salomo kerajaan belum terpecah. Ketika Salomo mati, zaman anaknya menggantikan, pecah dua. 10 suku bergabung, namanya kerajaan Israel. 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin bergabung, namanya kerajaan Yehuda. Jadi split dari 2. Raja Asa ini merupakan raja yang memerintah kerajaan Yehuda, bukan Israel. Mereka memerintah atas kerajaan Yehuda, suku Yehuda atau Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Ini merupakan 2 suku yang bergabung, namanya kerajaan Yehuda. Suatu hari Asa diserang oleh kerajaan Ethiopia. Mereka mendatangkan 1 juta tentara. Nah, paling tidak saya pernah belajar sejarah Mesir. Zaman ketika Musa dari seorang jenderal terkenal di Mesir, dia dikatakan dalam sejarah Mesir pernah menghalau serbuan 1 juta tentara Ethiopia. Jadi rupanya orang Ethiopia itu kalau perang cetionan, saudara. Main sejutaan itu, serbu sejuta. Dan 2 kali cetionan kalah terus, saudara. Satu Mesir sejuta kalah, kedua melawan Raja Asa. Nah, waktu menyerang Asa inilah, maka Tuhan berjanji akan menolong. Sehingga Asa berharap kepada Allah, dia bersuruh kepada Tuhan. Alkitab berkata, singkat ceritanya, Tuhan tolong Asa, sehingga akhirnya dia berhasil mengalahkan orang Ethiopia. Alkitab berkata, Allah memukul mundur pasukan musuh, dan Raja Asa dan pasukannya menjarah dalam jarahan perang yang luar biasa banyaknya. Lalu Alkitab berkata di pasal 15, Raja ini makin makmur, makin berkelimpahan, dan tangan Tuhan menyertai dia. Anda harus mengerti ketika tangan Allah menyertai saudara, banyak orang akan datang karena apa? Melihat bahwa tangan Tuhan menyertai dia. Nah, kalau kita perhatikan yang luar biasa, ini yang berbahaya. Orang-orang kerajaan Israel yang 10 suku, sebagian mulai pindah atau nyebrang kepada kerajaan Yehuda. Dan sampai terjadi begitu, akibatnya Raja Israel mulai bereaksi. Nah, sampai dalam kisah itu kalau Anda perhatikan, maka raja ini punya kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tetapi pada akhir daripada hidupnya, Raja Asa dalam keadaan bukan di atas, tapi di bawah. Dalam keadaan iman yang sudah kacau dan cenderung berantakan menurut saya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang yang pernah begitu hebat, orang yang pernah begitu kuat di dalam Tuhan, orang yang pernah menikmati kemenangan yang luar biasa, orang yang sama tidak bisa mempertahankan imannya. Nah, pada akhir hidupnya, semuanya kacau, semuanya berantakan. Dan saya suka dengan Alkitab, karena Alkitab ini apa adanya. Baik yang positif maupun yang negatif. Baik yang berhasil maupun yang gagal, dia buka semuanya. Kenapa? Supaya kita bisa belajar. Kalau kita menyadari, kita ini belajar lewat keberhasilan orang, kita juga belajar lewat kegagalan orang lain. Dan dua-duanya punya manfaat besar buat kita.
Nah, Alkitab kita, saya mau ulang lagi, terbuka apa adanya. Dia ceritakan semuanya apa adanya. Lihat bagaimana seorang raja dari puncak kejayaan yang luar biasa, tiba-tiba jatuh mengerikan sekali. Dan dia jatuhnya pertama-tama bukan karena perempuan, bukan karena nyembah berhala, bukan karena apapun sebetulnya. Nah, saya mau sampaikan dua hal yang penting. Apa yang membuat orang Kristen atau orang percaya bisa jatuh, bisa hancur hidupnya, sementara dia pernah mengalami masa-masa yang luar biasa dengan Tuhan. Dan kalau Anda perhatikan, mari kita lihat pada pasal yang ke-16, saya ingin baca mulai ayat yang pertama, supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh. 2 Tawarikh pasal 16, lihat pada ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaraan rumah Tuhan dan dari perbendaraan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirimkan emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Ion dan Abel Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara penyampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Nah, ada dua hal yang membuat seorang yang percaya ke Tuhan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan sangat sedih sekali karena dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allahnya. Apa yang membuat seseorang bisa hancur hidupnya? Yang pertama, kalau Anda perhatikan, dimulai justru ketika Raja Israel, Alkitab berkata, hendak berperang melawan Yehuda. Ini belum berperang loh saudara, baru hendak berperang. Dan saya mau katakan begini, ini hal yang pertama. Yang berbahaya buat kita adalah kalau kita mengalami benturan atau konflik atau serangan dari saudara sendiri. Anda dengar kesaksian tadi? Sebetulnya kalau serangan dari luar, dari Ethiopia, Raja Asa berhasil menang.
Tapi yang berbahaya buat orang Kristen, siapapun kita mesti perhatikan ini, adalah kalau Anda dan saya mengalami tekanan, mengalami serangan, mengalami himpitan, justru yang datang dari saudara sendiri. Saya nggak tahu kenapa, tapi orang Kristen itu pada umumnya kurang pemaaf kalau berhadapan dengan saudaranya sendiri. Kalau bertemu dengan orang luar, orang dunia yang menekan, kita malah bisa berkata, puji Tuhan. Waktu orang Kristen lain menekan kita, saya nggak tahu kenapa, reaksi kita cenderungnya jadi brutal sekali. Jadi kedagingannya luar biasa. Dan setan tahu ini loh saudara, Anda mesti perhatikan. Dia bukannya maha tahu, tapi dia itu peneliti yang baik. Semua reaksimu itu ada recordnya. Ini orang kalau kena ininya dia begini, kena ininya dia begini. Dia ngerti semua modelnya orang Kristen. Nah, lewat peristiwa ini saya mau ingatkan kita, mesti kita bersikap hati-hati kalau Anda berhadapan atau berbenturan dengan sesama anak Tuhan. Karena selalu reaksi kita bisa dipancing ke arah reaksi kedagingan. Kalau orang lain nekan kita, kita ini bisa dengan gampang berkata, puji Tuhan, aku memikul salib Yesus. Tapi sebetulnya, kalau orang Kristen lain nekan kita, kekuatan iman itu bisa begitu runtuh. Mungkin karena kita menganggap atau kita mengharapkan orang Kristen tidak berbuat seperti itu, sehingga kita sama sekali tidak pernah menghitung bahwa serangan ini bisa datang dalam kehidupan kita. Nah, semua serangan yang tidak Anda perhitungkan, bahayanya luar biasa. Tidak berarti saya mengajari Anda curiga dengan sebelahmu. Jangan curiga. Ngerti ya? Tapi saya mau katakan begini, hati-hati dengan konflik di dalam diri anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain. Internal konflik itu lebih berat daripada melawan external enemy. Itu merupakan hal yang dari kenyataan yang kita mesti perhatikan. Saya nggak tahu, tapi Kristen itu begitu. Misalnya begini, ya, orang Kristen itu lihat, kalau dengan sesama anak Tuhan, lebih berat maafnya, lebih sukar pengampunannya, lebih kecil hormatnya. Anda misalnya ya, punya utang dengan si A dan si B. Si B Kristen, si A tidak Kristen. Yang Anda kalau punya uang, yang Anda bayar yang mana dulu? Yang Kristen atau bukan Kristen? Pasti yang dibayar yang bukan Kristen. Kenapa? Yang Kristen kan bisa mengampuni. Syukur-syukur melepaskan dari utang. Syukur-syukur dengar John Avans ini bertobat, malah dikasih duit aku. Ini belakangan dah diurus. Kan tidak mungkin panggil tukang pukul, tidak mungkin lapor polisi, tidak mungkin menjarakan saya. Kalau yang non-Kristen, wah ini berbahaya, ini bisa bunuh saya. Bayar dulu. Betul nggak, saudara? Seringkali reaksi kita begitu. Saya nggak tahu kenapa. Yang jelas saya mau katakan, itu bukan sikap hati yang benar. Dan bukan hanya zaman ini loh, dari soronya ribuan tahun memang sudah begitu. Dari sejak Asa sudah begitu. Ethiopia menyerang, cari Tuhan. Baasa, Raja Israel, baru numpuk batu, memperkuat pertahanan, sudah kelabakan, cari bantuan Raja Aram. Tuhan dilupakan, daging dan reaksinya yang keluar dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat surat Korintus. Ini ayat luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6. Coba saya baca mulai ayat pertama buat saudara. Lihat baik-baik. Ini di mana-mana terjadi sejak ribuan tahun lalu juga sudah terjadi. Saya berdoa ini merupakan hal yang preventif buat kita. Anda mesti makin mempertebal, minta anugerah Tuhan mempertebal kasih-Mu kepada sesamamu, saudara dalam Tuhan. Pasal 6 ya, ayat pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Oh, berani sekali orang sekarang, saudara ya. Dan cenderungnya pakai orang tidak benar. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti?
Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lihat, waktu mereka konflik, yang dicari untuk sebagai penengah adalah orang yang tidak percaya. Aneh sekali. Tapi banyak kali kalau kita perhatikan, kenapa begitu saudara? Karena rupanya kecenderungan orang Kristen adalah, kalau ada internal konflik di antara mereka, ada perselisihan paham, rasa pengampunannya tipisnya luar biasa. Dan saya minta dengan hormat dalam kasih Tuhan, tolong Anda waspadai akan hal ini. Minta kepada Tuhan supaya setiap kali ada benturan dengan anak Tuhan lain, katakan, Tuhan, beri aku kemurahan ekstra, supaya aku bisa mengasihi dia lebih lagi daripada aku mengasihi orang-orang dunia. Dan kalau ini terjadi, saya percaya tubuh Tuhan akan solidnya luar biasa. Dan di sini saya perhatikan faktor setan sudah main sejak ribuan tahun yang lalu. Justru ketika konfliknya dengan anak Tuhan lain, dia kalau ngipasinya lebih kenceng, saudara. Kristen kok begitu? Kristen katanya Kristen diurusin terus. Kok begitu? Kok begitu? Iya, kalau anak iya ya, langsung dia tambahin, dia komporin lagi, saudara. Dia tambahin bensinnya, tambah gede apinya. Yang kebakar siapa? Kayu apinya siapa? Dirimu sendiri sebetulnya. Bayangin, kita digoblokin setan ini bertahun-tahun sebetulnya. Karena itu saya mau katakan, demi kasih Tuhan, saudara, belajar untuk mengasihi saudaramu satu dengan yang lain lebih lagi. Sebab kalau tidak, ini yang merupakan awal kejatuhan asal. Diserang bangsa lain dia kuat. Berhadapan dengan Raja Israel, baru numpuk batu, sudah buat kesalahan. Harta kekayaan rumah Tuhan diserahkan ke orang kafir, dan dia pakai tangan orang kafir untuk membunuh sesama anak-anak Yakub, anak-anak Israel. Bayangin, saudara. Dan saya berkata kalau itu sudah terjadi, itu merupakan awal dari kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, saudara sekalian, itu merupakan awal dari kejatuhannya di hadapan Allah. Saya berdoa kita belajar tuh itu. Nah, bicara soal kasih kepada saudara yang lain, saya mau ajak Anda lihat Matius 18. Injil Matius pasal yang ke-18. Di sini Tuhan minta pendapat kita. Ini jarang-jarang loh saudara, Tuhan minta pendapat kita ya. Seringkali kan kita minta pendapat Tuhan, tapi ya dia mintalah pendapat kita supaya kita ngerti mestinya seperti apa. Matius 18, lihat pada ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu? Yesus tanya pendapat kita, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, kita sudah dengar cerita ini berkali-kali, diceritakan kebaikan Yesus ya. Anda pernah lihat gambar-gambar itu ya, Yesus sedang mengulurkan tangan pada seekor domba yang di dalam jurang, yang diimpit oleh onak duri, ya kan? Dia mengulurkan tangan atau mengulurkan tongkatnya. Itu gambar sangat terkenal, menggambarkan bagaimana Yesus mencari kita yang hilang dan berdosa. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kalau Anda menjadi yang 99?
Pernah mikir nggak, saudara? Karena status ya, hilang satu, ditinggal sama Tuhan, Pak. Dia cari yang hilang. Alkitab berkata, yang 99 dia tinggal. Siapa yang tahu bahwa Anda sudah jadi anak Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang lain? Saya serius, saudara. Siapa yang sudah merasa jadi anak Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya perlu apa kau hari ini? Karena banyak yang belum mengatakan. Dengar baik-baik, saudara. Berarti Anda termasuk golongan yang ditinggal. Sebagai domba yang ditinggal oleh gembalanya, ini domba kerjaannya ngapain? Jadi setiap harimu itu ngapain sebetulnya? Saling mengasah tanduk. Siapa yang lebih kuat begini? Atau berkata gini, sudahlah, daripada nggak ada gembala, yuk bubar aja, bubar. Sebagian kemana. Ntar gembalanya pulang, datang bawa domba satu, mereka kemana? Saya mau beritahu saudara, ada satu etika sikap sebagai orang percaya. Saya ngalamin 2 kali. Saya mau cerita kepada saudara, karena kita semua mau makin berkenan di depan Tuhan ya. Kali yang pertama waktu saya ngajar, saya beritahu saudara Victor, saya berkata, kalau bagian saya ngajar, kamu mimpin pujian, saya bebasin kamu. Kalau kamu merasa Tuhan kerja, suruh doakan orang, doakan. Ambil waktu saya, nggak apa-apa. Lalu terjadi saudara, satu hari dia mimpin pujian, penyembahan, Roh Tuhan kerja, dia merasa harus mendoakan beberapa orang. Dia melayani beberapa orang. Setelah sekian menit, saya turun ke bawah. Saya masuk ke dalam ruang belajar. Sebagian besar teman-teman itu duduk. Dari berdiri duduk mereka. Sebagian besar ikut berdoa. Ada juga yang tertidur. Loh Pak kok tahu? Loh ya, ini meletakkannya lehernya itu loh, saudara. Antara berdoa dengan tergeletak, terkulai gini itu Anda ngerti lah. Tidak perlu karunia membedakan roh. Kalau sudah kekuatan tengkuknya hilang terkulai begini, sekalipun dengkurnya nggak keras, saudara, ngerti ini tidur. Dalam roh Pak, mungkin. Dalam daging lebih banyak kemungkinannya. Tapi ini yang terjadi, ini aneh, saudara. Saya berdiri ya, saya nunggu sampai Victor selesai. Lalu kemudian ada suara itu bicara di hati saya. Bukan suara hati saya seperti mendengar percakapan 2 orang. Yang satu ngomong begini, aduh ini kok Victor yang lagi ini, mestinya ini jamnya Pak Petrus khotbah ini, saya ini datang mau belajar, kalau begini aduh ini berat ini, kok kenapa nih orang ini mau apa nih? Dia kan mimpin pujian aja sebetulnya sambil mimpin senam, mimpin pijat massal, mimpin lompat-lompat, tapi kan dia nggak punya hak mestinya ya doakan orang begini. Jadi saya dengar ada suara yang mengeluh. Mungkin nggak terucap, saya nggak tahu. Tapi di hati beberapa orang mungkin begitu. Tapi yang saya dengar sih. Dan tiba-tiba saya dengar suara lain yang saya tahu suara Tuhan. Dan Tuhan hanya berkata begini. Orang yang mengasihi aku, dia akan mengasihi umatku dan anak-anakku. Saya kaget, saudara. Lalu pengalaman kedua terjadi, Kevin Jonas layani. Saya masih lihat jam 7:15. Kevin sedang mendoakan tim musik di depan. Saya ngomong apa adanya ya, saudara ya. Kan katanya sebagai bapak, saya ngomong ke anak-anaknya yang betul. Sebagian Anda pulang. Dan saya ngomong ke mereka, lihat. Iya Tuhan, kok pada pulang ya? Saya pikir jam 7:15. Beberapa pulang. Saya bilang, Tuhan kenapa? Saudara berkata, ingat cerita ini. Bagaimana aku sedang melayani beberapa, tapi sebagian besar sudah merasa tidak ada sangkut paut dengan aku lagi. Itu urusan mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Urusanku sudah kan, sudah dengar firman, sudah nyanyi, tepuk-tepuk, sudah berkeringat, sudah toh. Jadi perutnya lapar, pulang. Saya bilang, Tuhan, salahnya di mana? 2 hal. 1,
orang tidak peduli dengan orang lain. Detik itu mungkin bagi beberapa orang, itu antara surga dan neraka buat hidupnya. Saya cek beberapa teman yang didoakan, apa yang kamu alami? Luar biasa yang mereka alami dari Tuhan. Sampai mereka bisa nangis seperti itu, dan saya berkata, luar biasa ya, hidup satu orang bijamah. Mestinya yang sikap paling baik adalah Anda ikut mendoakan. Sebab nabur itu nuai. Anda melayani dalam jangka jarak jauh kepada orang yang sedang didoakan, artinya Anda peduli dengan pergumulan orang lain. Satu hari ketika engkau sendiri punya pergumulan, dan engkau mengharapkan dukungan, Allah akan memberi orang-orang yang otomatis memberikan dukungan kepada saudara. Nabur itu nuai, saudara. Tapi Tuhan, apa nggak boleh pulang? Boleh. Nggak ada aturannya, saya berkata, Anda nunggu ya sampai semua selesai. Awas ya kalau tidak ini, nggak boleh, saudara. Boleh nggak Pak pulang? Boleh. Karena tiap saudara kan punya kepentingan berbeda-beda. Iya toh? Kalau emergency mendesak sekali, ya boleh. Tapi saya ajari saudara, caranya gini. Anda kan datang ke rumah Tuhan. Datangnya permisi, pulangnya permisi. Gini kalau mau pulang gini tak ajarin. Boleh Pak, boleh. Karena tiap orang punya kebutuhan. Ada janjian dengan orang, atau ngejar kereta, mesti berangkat, atau mau dijemput ke luar kota, atau banyak urusan lain toh. Besok anak ulangan, belum belajar, Anda kan mesti pulang, ada kewajiban. Nah doanya gini, Tuhan, aku punya keperluan ini. Boleh nggak aku pulang? Ini sudah lewat dari jamnya, rasanya masih panjang ini, boleh nggak aku pulang? Doa tanya. Kalau sejahtera, pulang, saudara. Lah itu sopan. Kalau tahu-tahu hilang, hanya karena lapar. Waduh, saya berkata, saudara, nanti itu nabur nuainya berat. Gimana? Ya, kalau Anda berkata, saya lapar, jadi saya nggak ada urusan. Kalau mau berdoa, terus berkata, lah urusanku dengan kamu apa? Lah aku sedang menikmati puji-pujian gereja ini. Kamu ada kebutuhan, ya entar aja lah, saya lagi ngurus ini kok. Bayangin, saudara. Kalau Allah bersikap yang sama dengan kita, saudara yang repot. Saya sudah bolak-balik berkata, Anda nyembah Tuhan, muji Tuhan atau tidak mengurangi kemuliaannya. Dengar khotbahnya Pak Yusak, penatua itu jengkat-jengkit tuh kerjaannya, cukup saudara, kalau Anda dengar itu cukup, itu kerjaannya tiap hari nyembah. Terus malaikat kalau kurang banyak dia ciptakan miliaran, surganya kurang gede, digedein sama dia, supaya tiap kali tiap detik orang nyembah, malaikat nyembah, cukup, malah nggak usah nebus, nggak usah apa, nggak usah repot-repot saudara. Tapi semua itu akhirnya untuk kepentingan kita. Demikian juga kalau mau datang telat, ngomong dulu, Tuhan aku tak telat ya Tuhan, supaya nggak terlalu berkeringat. Pasti dia berkata, boleh, nanti kalau aku nolong kamu juga telat ya aku ya, supaya nggak terlalu berkeringat. Loh sama toh saudara, ini kan sama. Biar boleh Pak, boleh, bebas dalam Tuhan itu, cuman ngomong dulu. Makanya saya perhatiin ya, kenapa kalau orang berkata, Tuhan tuh kok selalu mepet Pak, bahkan cenderung telat. Ya sama, kebaktian mepet cenderung telat, sama tuh. Yang kamu tabur, kamu tuai. Ya pinter gitu Pak. Ini saya tak omongin, supaya Anda ngerti. Kalau diajari, dibuka begini, Anda akan terbuka. Sebab ini penting buat saudara. Nangkap ya saudara ya. Saya harap kita bisa belajar makin dewasa. Kalau enggak, lihat ya, kita akan didorong, diperintah oleh apa? Kampung tengah kita ini. Saudara. Kalau sudah bunyi, waktu untuk pulang, nah, Tuhanmu apa? Perut. Wekermu di sini, pulang. Boleh nggak Pak pulang? Boleh. Pamit. Yang baik. Kan dia hidup. Dia di tengah-tengah kita. Dia bersama kita. Ngomong. Tuhan aku mau pulang, ada kebutuhan begini. Dan saya nggak yakin dia bilang, tidak boleh, keluar mati kau. Tidak akan saudara, tidak akan. Percayalah, tidak akan. Dan dia Allah yang sangat mengerti kita. Tapi itu bagus. Amen. Saya hanya pengen lihat kalau Anda tinggalkan kebaktian sebelum selesai, saya sudah lega. Oh sudah pamit kok sama Tuhan. Beres apa? Kita kan punya kebutuhan yang lain-lain saudara. Ada bagian-bagian yang dia mau. Nah, Pak, apakah serius sih? Saya tak ceritain, saudara. Saya pernah diceritain sama papahnya Pak Yusak, almarhum, Ngkong King Siong. Dulu kan dia tinggal di Cirebon, orang Jepara.
papanya Pak Yusak, sudah meninggal. Dan kami cukup dekat tuh. Saya sebelum dengan Pak Yusak dekat dengan papanya dulu. Saya kalau ketemu orang diaku aku sebagai anak, walaupun gak dapat warisan. Warisan rohani dapat banyak, saudara. Ini terjadi sekian tahun sebelum dia dipanggil Tuhan pulang. Dia kan di Cirebon, dulu Ibu Nani kan persekutuan di rumahnya, ya, bukan di gedung. Sekarang punya gedung bagus sekali. Di rumahnya. Ada hamba Tuhan masih muda. Habis khotbah pulang. Dicegat di tengah jalan sama opa ini. Loh, Nek, kamu kok pulang? Ya Om, kan aku sudah selesai khotbah. Lapar Om, mau makan. Loh, kan kebaktian belum selesai. Mereka masih mendoakan orang. Ya kan orang lain. Saya kan khotbah pulang. Lapar Om, mau makan. Masih muda dan rupanya agak sedikit sombong ini orang. Terus diomongin begini, loh, apa kamu nih boleh pulang? Ya kan selesai tugasnya. Terus dia ngomong gini, loh, kalau satu kali kamu ini menikah, tamu-tamu lagi makan nih. Nah kemudian dia bilang kalau itu lagi makan es krim, lalu para pelayannya pulang langsung semua. Gimana? Yang nyuci piring, yang apa, pulang semua para pelayannya. Bagus nggak? Oh ya nggak bagus Om. Lah kamu pelayan bukan? Iya. Lah kok pulang? Kerjaan pesta belum selesai kok pulang? Ngotot, nggak tahu jawabnya apa. Ketus kan? Pulang. Terus Tuhan ngomong sama opa, habis pelayanannya. Betul, sampai sekarang saya nggak pernah dengar lagi. Habis. Sekian tahun kemudian, ini opa cerita sama saya. Habis. Kamu nggak dengar lagi namanya? Nggak. Habis. Tuhan ngomong sama saya. Habis. Kadang-kadang ada hal sepele, tapi itu etika hati kita kepada Tuhan. Anda kan percaya bahwa dia Tuhan yang hidup. Ya, jadi saya tidak membuat Taurat, loh, saudara. Please understand me. Saya minta kalau Anda pulang, pamit. Tuhan, aku mau pulang. Ada kebutuhan ini. Dia ngerti betul. Ngerti, saudara. Jangan khawatir. Dia sadar juga kita masih nginjak bumi, saudara. Amen. Amen. Perlu. Lebih baik pamit. Tuhan, aku mau pulang. Dia bilang, amin. Pulang. Berkat Tuhan yang menyertai saudara. Tapi kalau hatimu gelisah, Anda sadar, sebetulnya aku gara-gara aku lapar ini. Tapi aku sebenarnya ingin juga roh dan daging bertentangan, jangan tinggal. Tapi kalau mau damai, pulang. Amen, saudara. Apalagi kalau pulangnya ingin berbuat dosa, lebih baik Anda duduk di tempat dilem itu, saudara. Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan lebih jauh lagi. Alright, nah itu hal yang pertama. Hati-hati dengan urusan dengan sesama anak Tuhan. Kita balik ke 2 Tawarikh tadi. Nah, hal yang kedua, saya mau beritahu Anda begini. Apa yang membuat Asa ini kemudian jatuh? Menurut saya, oleh karena dia telah lelah beriman. Pak, apa ada lelah beriman? Ada lelah beriman itu. Saya juga baru diberitahu Tuhan beberapa waktu yang lalu, bahwa rupanya jiwa kita itu bisa lelah beriman. Loh, kok bisa, Pak? Dengerin baik-baik, saudara. Iman itu kan di dalam roh kita. Ya, kita kan roh, jiwa, tubuh. Iman itu kan Alkitab berkata roh iman. Nah, roh nempelnya ke roh. Dia menguatkan iman kita. Saya pernah tanya sama istri saya gini. Kamu kalau sudah mengalami kemenangan, breakthrough dalam hal keuangan, bisa capek nggak urusan keuangan? Ya, dengan gagah berkata, tidak bisa. Sudah breakthrough. Oke. Terus saya beri contoh konkret, karena orang kalau tidak dikonkretkan, dibuat mendarat, saudara istilahnya, itu masih nggak sadar. Saya berkata gini, oke, kamu sekarang kalau misalnya ini, Tuhan kasih kita tanah tambahan, di belakang kami masih ada tanah kosong. Tambahan, sekian ratus meter lagi. Dan dia berkata, bangun pavilion untuk hamba-hambaku bisa nginep di situ. Kamu misalnya diberi Tuhan hanya uang 100 juta, butuhnya minimal 300 juta. Saya berkata, kalau boleh pilih, mau tidak kamu bangun rumah lagi 300 juta? Masih kurang 200, sisanya dengan iman 6 bulan. Dia bilang, tidak mau. Loh, karena sudah breakthrough. Kita kan bangun rumah tambahan. 30% dananya tutup, berkali-kali hampir berhenti, habis, saudara. Dicukupi Tuhan, dicukupi Tuhan, dicukupi Tuhan. 6-7 bulan terus dengan iman, jadi, tidak utang, selesai.
Terus misalnya, kan itu kan breakthrough, selesai, luar biasa. Jelek-jelek sudah dikunjungi John Evans ini dan Mary Hickey itu rumah, saudara. Lalu kemudian, saya berkata, Tuhan ngomong, mau nggak bangun lagi? Dia bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Capek. Orang itu bisa lelah beriman. Yang lelah apanya? Jiwanya. Kita ajarin, caranya sederhana, mikirnya sederhana. Ketika Anda dalam iman, bergerak dengan iman, seperti Asa itu yang gerak itu rohmu. Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendakmu sendiri, itu cuma nebeng. Ngikut kemanapun iman itu pergi. Nah, ini jiwa kita, manusia kita, daging kita ini, nggak ngerti. Loh, kok begini? Siksaknya kok begini? Loh, ini kok begini? Loh, awas, curah, loh, itu. Jadi, hanya tegang terus, saudara. Jiwa itu bagiannya cuma tegang. Mikir, nggak boleh mikir. Tegang, nggak boleh tegang. Takut, ditengkingi. Jadi serba repot. Contohnya gini. Anda misalnya ya, tiba-tiba ditelepon temanmu, setengah jam lagi ada kuliah. Kamu harus hadir, kalau nggak datang di DO kamu. Tiba-tiba ada seorang pembalap terkenal, Formula One, berkata, ayo tak anterin ke Salatiga sekarang. Loh, setengah jam lagi. Nggak apa-apa. Dan dia bawa mobil itu Daihatsu yang trotolan begitu ya, saudara. Nggak ada moncongnya, jadi kalau nabrak langsung badan gitu, terus. Seatbelt nggak ada, orang Indonesia kan kuat-kuat, tidak perlu seatbelt. Kaca bumper sikat dengan badannya. Ini kan keturunan Garut Koco semua. Otot kawat balung wesi. Ya. Lalu kemudian, sudah pokoknya kamu diam aja di sini. Aku yang setir mobil ini sampai Salatiga, setengah jam. Ketemunya di mana? Bakso Salatiga. Loh, kuliah terbuka di Bakso Salatiga. Lalu kemudian, lah ya, siap. Dia starter datang. Dia kebut dengan 300 kilo per jam. Luar biasa. Lah Anda kalau ketemu orang begitu, Semarang Salatiga yang mestinya sejam, iya toh, dibuat setengah jam dengan kecepatan seperti itu. Yang kau buat apa? Awas, ngerem terus. Ini kaki kan ngerem sambil tegang. Awas. Iya. Bayangin saudara, setengah jam tuh, teriak-teriak, kira-kira. Kan gitu kan saudara kerjaannya. Setengah jam persis, kurang semenit. Berhenti, persis depan Bakso Salatiga. Anda turun dari mobil, kaki sudah begini. Duduk sambil kuliah di bakso, saudara. Benar nggak? Setelah kuliah 2 jam, Anda keluar sangat tenang. Sudah minum es teh manis 5 gelas, saudara. Selamat, gitu kan? Terus Anda keluar, kan sudah breakthrough, berhasil nggak? Berhasil. Berkemenangan nggak? Berkemenangan. Tidak jadi DO, ulangan bagus, kuliah bagus, nyampe tepat waktu, semua yang diharapkan tercapai semua. Anda keluar, temanmu sudah menunggu di luar. Mari silahkan. Aku antar kembali ke Semarang. Kali aku berjanji 20 menit nyampe. Saya mau tanya, itu kan peningkatan, saudara. Meningkatan. Saya mau tanya. Kalau kecuali Anda sudah bosan hidup ya. Kalau Anda masih cinta nyawamu, Anda berkata apa kira-kira? Lain kali ya, seabad lagi saya pikirin. Bener nggak? Jiwamu tuh tegang, seneng nggak? Nggak seneng. Makanya ada orang berkata, dengan Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Loh, saya berkata gini, kalau ngeri-ngeri sedap nggak apa-apa. Kalau ngeri sedap, lah itu yang repot. Ini saraf bisa putus semua loh, saudara. Karena tegang terus kan. Nggak jelas mau kemana. Nah, jiwa ngikuti roh dan iman, itu kayak begitu tuh. Otak kita berkata, nggak bisa ini. Roh dan iman berkata, bisa. Nah, gimana? Nurut. Tapi tegang. Ini kan masih hidup, saudara. Nah, itu yang membuat orang bisa lelah kalau tidak hati-hati.
Ini yang terjadi. Banyak orang setelah berkemenangan ternyata yang tidak tahan jiwanya. Ini baru ngomong pernah berhasil. Belum kalau sudah nunggu, tidak kunjung tiba yang ditunggu-tunggu, itu tambah keselnya luar biasa. Nah, saya berdoa Anda mengerti ini, bahwa jiwamu bisa capek. Coba buka beberapa ayat ya. Efesus 6. Efesus 6 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kita berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan perhatikan, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi bisa loh, orang selesai nggak bisa berdiri kayak Anda di Salatiga tadi, goyang kakinya, saudara. Untuk berdiri susah, yang tidak tahan jiwanya. Makanya saya berkata Tuhan itu baik sebetulnya. Dia itu membuat kita kalau iman ya, beriman itu naik bertahap, saudara. Semua bentuk lompatan itu bisa gawat buat jiwamu kalau engkau tidak siap. Makanya engkau hanya ingini aja yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan punya ambisi sendiri yang tidak tahan mungkin jiwamu, saudara. Ngerti ya? Ini bagian dari kenyataan yang kita mesti hadapi. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, Pak, gimana sih mengatasi jiwa ini? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, kalau jiwamu itu lelah, ya ngadepin begitu, harus diomongin, saudara. Diomongin. Dihibur bisa. Ya, Anda kan perlu rileks, Anda perlu liburan lah, Anda perlu liburan. Itu untuk jiwa sebetulnya, refresh jiwa. Tapi dalam beberapa kasus ketika sudah mulai parah, Anda hibur pun nggak bisa. Karena sudah kacau di dalamnya. Nah, untuk itu perlu diomongin. Coba buka Mazmur 42, ayat yang ke-6 sampai 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ngomong ke jiwanya. Ya. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi jiwa itu harus diomongin. Kalau Anda sudah mulai teler, ya, waduh, aku sudah teler Pak, ini mau beriman lagi, sudah omongin jiwa. Jangan dibiarkan, nanti sakit jiwa, saudara. Sakit nanti, kalau sudah kesel kan sakit jiwa. Anda mesti omongin jiwa. Kenapa engkau tertekan? Nah, saya ikut Pak Yos, saudara, kalau soal menguatkan jiwa. Ini beliau pernah cerita dengan saya. Ada pernah tahu lagu Jangan Lelah? Di Pati ya Pak ya, dengar ya. Di Pati dengar lagunya pertama kali itu. Jadi yang diapalin cuma kalimat pertama kok. Jangan lelah. Na 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 na. Ya gitu. Na 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 na. Jangan lelah. Na na na, kan kesel lah. Habis khotbah dari Pati nyetir jangan lelah. Na 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 na. Belakangnya penuh nasi gandul. Jangan lelah. Na 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 na. Jangan lelah. Na 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 na. Dia ngomong gimana? Enggak punya usaha ingat seluruhnya, omongin jangan lelah. Kenapa kamu gelisah? Percaya ke Tuhan, omongin jiwamu. Nanti dia akan kuat lagi. Jiwa kalau alami tekanan seperti itu, diomongin. Kadang-kadang untuk menjaga supaya tidak kolaps, Anda perlu
rekreasi, Anda perlu libur. Kenapa kantor gereja libur Sabtu? Ya supaya tidak lelah itu ya. Kita beri libur karena seharian bisa padat sekali yang dibuat. Tapi diberi tempat, diberi waktu untuk refresh. Tapi kalau begitu sudah parah, Anda mesti ngomongin. Bahkan sebetulnya sebelum parah, belajar diomongin terus. Belajar itu kalau ngaca terus, saudara, Anda lihat, omongin, kamu tidak lelah, kamu bisa, kamu menang. Ngomongin. Kalau ini keluar negatif, rontok kita. Amen. Kalau itu bisa kalau semangat patah, ya tulangmu akan kering. Yang kedua, Anda perlu sangkali itu, supaya jiwa itu kekuatannya makin hilang. Tekan, salibkan. Gitu. Mau nggak mau? Jadi kalau sudah mulai mikir, sangkali. Pakai firman, sangkali. Tekan kemauan dagingmu. Nanti rohmu akan makin kuat. Nah, kalau roh Anda makin lama makin kuat, jiwa sudah nggak terlalu terpengaruh lagi. Dia akhirnya tunduk. Nah, jiwa itu makin menyerah, Anda makin rileks sebetulnya. Ketika jiwamu makin lemah, makin tertunduk, makin disalibkan, Anda akan makin rileks. Anda tahu kalau ikut tukang ngebut gitu tuh siapa yang paling rileks? Orang mati. Mayat tuh paling rileks. Tenang aja, bukan jenuh, tenang aja dia. Semakin mati, semakin rileks kita. Semakin Anda sadar betul, apalagi kalau Anda pinter cara nyetir yang baik, teorinya pinter sekali, wah Anda paling stres, saudara. Apalagi kalau Anda pinter matematika, ngitung fisikanya, Anda hitung, semua nggak nyampe, saudara. Jadi semakin Anda tekan, disalibkan, jiwamu, semakin engkau akan rileks. Makanya orang Kristen perlu belajar nyangkal dagingnya setiap hari. Yang terakhir, yang ketiga, sederhana. Ya jangan melakukan hal-hal yang tidak diperintah Tuhan dalam hidupmu. Terutama itu hal-hal besar. Semua jenis kegiatan, pekerjaan apapun yang besar, yang engkau tidak yakin Tuhan perintahkan, kalau engkau lakukan, nggak tahan jiwamu. Nah, saya ini minggu lalu di Jakarta dikasih Tuhan mimpi. Ini bagus lah, saya mau sampaikan ke saudara, karena ini mimpi nolong sekali untuk membuat kita ini mengerti. Ya saya tahu setiap orang akan berbeda, tapi ini punya general truth, kebenaran umum dalam mimpi ini. Saya lagi di sebuah tempat, di sebuah ruangan, dan atapnya saya tahu tuh dari beton, dari cor. Dan waktu itu sepertinya kondisi sudah mau ada perang, dan bersama saya ada banyak orang laki yang mau ikut perang. Di depan kami ada tumpuan senjata otomatiknya, senjata api, tumpuk. Nah saya ini kayak diperintah gini, kamu ngambil terakhir, yang lain ngambil dulu. Lalu ketika saya lihat orang mulai ngambilin senjata, saya mikir ini kan berbagai macam senjata. Saya ngomong gini, Tuhan, aku pengen ngambil yang jenis AK. Dan kalau nembak sekali juga, kalau bedil yang senapan yang kuno itu saya nggak mau. Sekali pelurunya itu satu, tembak, isi lagi. Wah itu kelamaan, itu perang nggak menang-menang malah mati duluan belum nembak. Saya minta yang pelurunya bisa keluar sekali bisa puluhan. Itu kan pelurunya bisa banyak, saudara. Saya bilang saya mau yang itu. Jadi mereka ngambil. Jadi di ruang tinggal 2 orang, saya dengan teman 1 dan senjata tinggal 2. Jadi itu persis dengan jumlah orangnya sebetulnya. Saya pikir ada kelebihan. Nah, waktu tinggal 2, cuma 2 pucuk senjata, saudara. Yang satu itu yang saya paling suka, model brand itu. Wah ini kalau dipakai hebat ini. Yang satu kayak senapan burung. Senapan angin nembak burung itu, saudara. Nah teman ini ngambil yang saya suka. Loh, saya belum ambil. Saya tinggal dapat jatah senapan angin, senapan nembak burung. Modelnya seperti itu. Mau saya cegah, nggak bisa, dia langsung kabur. Saya bilang, waduh, saya ambil. Tuhan, aku kok dapat cuma kayak begini. Dalam mimpi itu saya tahu Tuhan hadir, walaupun tidak lihat. Jadi kami ngomong. Dia bilang, ya memang, aku kasih kamu yang kayak begini. Jelek Tuhan. Yang itu lagi bagus. Buat perang seru itu. Peluru bisa, tinggal tutup matanya, kira-kira kena. Gitu ya. Kalau ini, waduh, ini repot. Jadi saya itu iseng, saya sambil kecewa sebetulnya. Saya naikkan ke atas, saya tarik pelatuknya. Nggak tahu itu pelatuknya tuh entengnya luar biasa, ringan, seperti pistol mainan itu, saudara.
Saya tembak, pakai itu atas itu ya, pelurunya meledak gitu. Itu bagian atap yang dicobetan lubang. Saya bilang, ini peluru apa? Dan saya diberi peluru nggak banyak. Gede-gede, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini senjata apa? Dan bilang, ini kan jelek penampilannya. Ini buat kamu. Dan Tuhan berkata gini, tembak yang vital-vital aja. Yang saya tahu dari mana? Dengar suaraku nanti. Tembak yang vital-vital aja. Terus saya terbangun. Saudara. Ada kalau sahabat dari Tuhan itu akan membekas sekali, jelas sekali itu bicara. Lalu kemudian saya ngomong begini, Tuhan ini apa maksudnya? Dan dia berikan gambaran. Dia bilang, lihat menulis pelayananmu selama ini. Kamu kan tidak seperti yang lain. Tidak berarti yang lain tidak baik, saudara. Masing-masing kan punya karakter dan tugas berbeda-beda ya. Dia bilang, kamu nggak bisa seperti yang lain. Yang lain itu bisa penuh schedule-nya. Tiap hari khotbah. Karena senapan otomatis, saudara. Pelurunya banyak. Kalau nembaknya sedikit-sedikit malah sakit semua. Kurang. Harusnya semua itu. Tiap hari. Jadi kenanya banyak. Ya kamu itu lain. Saya bilang betul. Aku ini merasa kayak jadwal saya khotbah itu gak banyak. Tapi waktu tetap habis juga sih saudara ya. Cuman saya tidak terlalu banyak ngomong di luar. Dan bilang, lihat yang aku perintahin ya kamu. Semua yang kamu buat dari hal yang vital sebetulnya. Kenaknya ke vital. Kamu ambil yang vital-vital aja. Kalau kamu hambur-hamburkan pelurumu, habis gak ada gunanya. Ini bukan untuk orang, ini untuk barang yang keras-keras. Kalau orang itu yang itu cukup. Ini sayang, untuk satu orang tembakkan begini sayang. Ambil yang vital-vital. Nanti aku perintahin kamu, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Efektif. Luar biasa. Lempaknya besar, luar biasa. Dan saya belajar akhirnya betul Tuhan. Jadi semua itu kalau bukan Tuhan yang perintahkan kita, jangan dibuat saudara. Anda punya senjata berbeda-beda. Pak, saya bambu runcing. Boleh. Itu harus perang jarak dekat saudara. Boleh aja, tidak apa-apa. Tapi setiap Anda harus mengerti, bagianmu itu apa. Engkau bisa lihat dari hidupmu. Sekalipun nggak dapat mimpi. Tapi kau bisa buka lembaran hidupmu. Selama ini apa yang Tuhan kerjakan. Dan saya berkata dengan itu kamu akan belajar general truth-nya adalah lakukan yang Tuhan perintahkan. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan ingat 3 hal tadi saya berkata, kalau jiwamu mulai teler, lelah, beritahu, omongin jiwamu. Tapi yang kedua, saya mau katakan lagi, ini penting sekali buat kehidupan kita. Saudara, kalau setelah kamu omongin jiwamu, engkau beritahu, engkau omongin, dan mereka akhirnya tetap tidak bisa, akhirnya akan segar. Tapi yang harus long term adalah salibkan jiwamu. Diperlemah, salibkan terus. Sampai dia tidak dominan. Kalau dia tidak dominan, dia makin rileks sebetulnya. Enak buat saudara. Tapi yang ketiga, ingat yang Tuhan perintahkan. Kalau itu vital buat saudara. Anda akan lihat sekali hantam, Anda akan melahirkan perkara besar bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Bapa, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Beri kami makin didewasakan Tuhan. Kami dibawa makin naik bukan turun Tuhan. Ajari kami jadi orang-orang yang mengerti apa yang harus kami lakukan. Ajari kami jadi orang-orang yang tahu akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan buat kami semua jadi orang-orang yang mentaati Tuhan. Ajari kami mengasihi sesama kami sebagai anak Tuhan. Ajari kami juga untuk memahami hati-Mu Tuhan. Mengerti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga jiwa kami tetap segar dan tidak lelah dalam kami hidup bersama dengan Tuhan. Sekarang dalam nama Yesus kami mau katakan kepada jiwa kami, hai jiwa, biar engkau teduh di depan Tuhan. Di dalam nama Yesus jiwa, jangan lelah. Engkau disegarkan. Roh yang memimpin, bukan jiwa. Roh yang memimpin, bukan pikiranku. Roh yang memimpin, bukan perasaanku. Roh yang memimpin, bukan kehendakku. Pikiran, perasaan, kehendakku. Tunduk
tunduk pada kehendak roh pada kehendak di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus.